Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang komunitas jendela tingkatkan minat baca anak. Nah, menurut Vince, apakah akses baca di Indonesia khususnya untuk anak-anak marginal ini sudah terlayani dengan baik? Menurut saya sih belum ya, karena kan Indonesia cukup luas dan kita masih tetap membutuhkan bantuan dari komunitas-komunitas yang ingin sekali mendorong masyarakat Indonesia lebih punya minat untuk membaca. Oke, betul sekali. Ya, pemirsa, buku yang dianggap sebagai jendela dunia ternyata masih belum dapat dirasakan oleh banyak anak-anak di Indonesia, terutama anak-anak marginal, karena memang belum meratanya akses bacaan di Indonesia. Nah, sekelompok anak muda yang tergabung dalam komunitas jendela menyediakan rumah baca bagi anak-anak marginal untuk menambah wawasan mereka. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apa itu komunitas jendela, telah hadir bersama kami Ibu Prihaningsih selaku founder dari komunitas jendela. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan yang berikut. Suasana rumah sederhana dengan ukuran 4x3 ini terasa hangat saat anak-anak berdatangan untuk membaca buku-buku yang disediakan oleh perpustakaan milik komunitas jendela Jakarta. Sebuah komunitas yang diinisiasi oleh beberapa relawan yang terlibat menjadi pengajar di program Indonesia Mengajar. Keinginan untuk mewujudkan pemerataan akses buku bacaan ke pelosok Indonesia menjadi alasan komunitas jendela dibentuk pada tanggal 12 Maret 2011. Adalah Prihaningsih, salah satu pendiri yang hingga kini masih aktif membina anak-anak tingkat sekolah dasar yang datang ke komunitas jendela setiap hari Sabtu dan Minggu siang. Seperti tujuan awalnya membuka jendela dunia. Keberadaan ruang baca yang terletak di Jalan Manggarai Utara 6 Jakarta Selatan ini menjadi wadah untuk memperkenalkan budaya baca kepada anak-anak marginal di kawasan tersebut, sekaligus menyediakan tempat yang nyaman bagi mereka untuk mau mengenal ilmu pengetahuan lewat 1000 judul buku bacaan yang tersedia dari hasil donasi masyarakat. Baik, kita langsung saja ke Mbak Pri sebagai salah satu founder dari komunitas jendela. Halo Mbak Pri, apa kabar? Selamat datang di Studio Halo Indonesia. Oke, terima kasih. Ya Mbak Pri, ini pertanyaan pertama. Ini kalau kita lihat teman-teman di komunitas jendela, ini logonya adalah prepare the leader to build the future. Sebenarnya apa inti dari kalimat atau slogan ini? Oke, jadi intinya sebenarnya ini tagline yang sudah berubah. Dulunya kita we are not just building a library, we are building a future. Intinya bahwa dengan peningkatan minat baca anak-anak, kita ingin membangun masa depan anak-anak dan bangsa Indonesia. Tapi dalam perjalanan waktu, komunitas jendela ternyata kita mulai banyak bergerak di berbagai kota di Indonesia dan tidak semuanya punya perpustakaan secara fisik. Sehingga prinsip kami bahwa membangun minat baca tidak harus dengan perpustakaan secara fisik. Kita bisa punya banyak cara. Sehingga diganti menjadi prepare the readers to be the future. Tapi intinya sama, bahwa kita ingin mempersiapkan anak-anak Indonesia dengan melalui peningkatan minat baca, membangun masa depan anak-anak dan bangsa Indonesia. Mungkin jadi prepare the leader to be the future leader juga ya? Iya, betul sekali. Oke. Ya, tapi Mbak, sepertinya kan ini komunitas ini nggak cuma satu ya di Indonesia, tapi banyak. Nah, kenapa ada Mbak mau bersama teman-teman yang lain membangun salah satu komunitas baca? Intinya kita melihat lingkungan sekitar, kita melihat bahwa ternyata anak-anak minat bacanya masih sangat kurang. Gak cuma anak-anak, bahkan masyarakat yang lebih dewasa pun minat baca di Indonesia ini masih sangat kurang. Kemarin kebetulan dari Lampung ketemu sama salah satu relawan beliau lagi ada tugas di Lampung dari Jepang. Terus sempat ngobrol bagaimana dia melihat budaya membaca di masyarakat Indonesia. Dan dia bilang masih sangat kurang dibanding budaya membaca di Jepang tentu saja. Dan memang mungkin tidak perlu dengan data yang angka gitu, tapi kita lihat pun jelas gitu bahwa anak-anak di Indonesia masih sangat kurang minat bacanya. Itu yang mendasari kami untuk ya udah kita buat kegiatan yang fokusnya untuk peningkatan minat baca anak-anak. Oh, minat baca anak-anak ya. Nah, sebenarnya dalam rangka perjalanan dari komunitas jendela kan bukan hanya baca saja nih. Ada juga kegiatan yang lain seperti ya ilmu eksakta, IPA, IPS, matematika, bahasa Inggris. Nah, kira-kira yang dilakukan selama masa pembelajaran itu seperti apa? Apakah seperti sama yang terjadi di sekolah atau ada alternatif lain? Oke, jadi salah satu misi komunitas jendela itu adalah bagaimana membangun pendidikan alternatif melalui perpustakaan. Jadi kegiatan kami basisnya adalah perpustakaan yang kita bangun atau mungkin lebih bisa disebut taman baca, dan kegiatannya memang karena pendidikan alternatif, jadi kita kasih edukasi yang di luar
pendidikan akademis di sekolah. Jadi meskipun kita di situ mungkin bisa jadi ngajar matematika, ngajar IPA, tapi kita pakai cara-cara yang lebih fun dibanding dengan cara-cara yang formal di sekolah. Termasuk kegiatan-kegiatan lain yang intinya untuk pengembangan soft skill anak-anak, leadership, teamwork, kemudian bagaimana mereka berkomunikasi dengan teman-teman sebaya, membangun kepercayaan diri, bagaimana menjadi leader di dalam tim dan sebagainya. Tapi Mbak, ini kan tadi taman baca, terus tiba-tiba jadi sebuah tempat belajar baru gitu. Apakah memang sejak awal dibangun, langsung taman baca dan langsung ada kegiatan sebagai pendidikan yang lain, atau bagaimana? Sebenarnya di awal kita belum mendirikan taman baca. Waktu benar-benar awal berdiri, intinya bahwa fokus kita di pendidikan anak-anak, lebih fokus lagi di minat baca. Tapi di awal kita belum mendirikan perpustakaan. Waktu itu kegiatan pertama ada di shelter Gondang 1 di Cangkringan, itu hunian sementara para korban erupsi Merapi tahun 2010. Kita di situ kebetulan diajak kerjasama salah satu yayasan pemberi beasiswa di Indonesia untuk membuat mobile library. Sistemnya kita nggak bikin perpustakaan, tapi relawan membawa buku dengan kendaraan atau dibawa pakai ransel, kita datang ke lokasi shelter, ketemu sama anak-anak, kita ajak mereka untuk baca buku. Selain untuk membuat menambah edukasi untuk mereka, juga untuk pengennya sih itu rilis trauma mereka setelah bencana gitu. Jadi itu pada tahun berapa? 2011 karena kan bencananya 2010, kita 2011 mulai aktif kegiatan. Jadi kita datang bawa buku, ajak anak-anak membaca, bermain dan sebagainya. Jadi saat pertama pun sebenarnya belum mendirikan perpustakaan secara fisik. Ini kalau kita lihat bahwasanya ada salah satu tujuan dari teman-teman di komunitas Jendela adalah untuk membuat anak-anak ini menjadi mandiri, betul ya? Betul. Nah, ketika kita berbicara tentang kemandirian, berarti ada reward and punishment, ada penghargaan dan juga hukuman. Nah, kira-kira bisa diceritakan seperti apa reward dan punishment yang ada di komunitas Jendela untuk anak-anak ini? Oke, kita memang selalu memberlakukan reward and punishment meskipun secara proporsi mungkin punishment sangat kecil dan bisa dibilang jarang banget. Tapi kita sering memberikan reward. Misalnya nih, kita punya program 1 bulan 1 buku. Jadi kita ajak anak-anak untuk membaca minimal 1 buku setiap bulannya. Jadi semacam ada setoran. Jadi kalau kita datang ke perpustakaan, kita akan sharing dengan anak-anak. Mereka diminta cerita, buku apa sih yang sudah dibaca, apa isinya, coba dirangkum. Kita akan diskusi isinya, apa pesan moral dari cerita yang dia baca. Kemudian dalam beberapa rentang waktu kita akan berikan reward. Siapa yang baca bukunya paling bagus, dia bisa menceritakan dengan baik, atau baca bukunya paling banyak, kita akan kasih reward. Misalnya kita ajak jalan-jalan ke museum atau kemana gitu, ke tempat yang juga bisa memberikan edukasi untuk anak-anak gitu. Oke, itu tadi metode yang dijalankan oleh komunitas Jendela ya. Tapi nanti kita akan bertanya lebih jauh lagi seperti apa sih sebenarnya keasikan teman-teman di sana untuk menikmati bacaan yang disediakan oleh komunitas Jendela. Dan pemirsa, kami akan melanjutkan perbincangan kami nanti setelah yang satu ini, tetap di Halo Indonesia.